Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Jumpa lagi dengan saya Afifa Amalia, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Metro Lampung. Kali ini saya akan memaparkan hasil ruang kolaborasi yang telah saya lakukan bersama teman CGP saya, yaitu Ibu Estu Widya Ayu. Tujuan pembelajaran pada kegiatan hari ini adalah CGP dapat mempraktikkan alur percakapan coaching menggunakan metode Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Di sini saya, Afifa Amalia, berperan sebagai coach dan Ibu Estu Widya Ayu berperan sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Estu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Afifah. Bagaimana kabarnya, Bu Estu? Alhamdulillah, luar biasa. Hari ini cukup lumayan menguras energi kegiatan saya hari ini, Bu. Wah, di sekolah lagi banyak-banyaknya kegiatan ya, Bu? Iya, betul sekali. Sehat ya, Bu? Sehat, Bu. Sudah makan siang? Sudah dong. Iya, baik. Kira-kira kenapa ini kok tiba-tiba Bu Estu ada yang mau disampaikan? Kok ngajak bicara gini, apa kira-kira yang mau disampaikan? Gini, Bu, jadi tuh di sekolah kami tuh kan mau dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi Kombel nih. Nah, kegiatan itu tuh kami sudah berjalan, cuman tidak secara dokumentasi gitu, tidak didokumentasikan. Jadi hanya berjalan aja. Sedangkan dari kegiatan monitoring itu minta file, minta dokumentasi. Itu aja sih. Yang jadi itu saya merasa padat. Jadi itu yang menurut Bu Estu permasalahan itu ya yang ingin disampaikan gitu ya. Kira-kira kenapa Bu kok kegiatan Kombelnya saat itu tidak didokumentasikan atau tidak dirancang sesuai gitu, benar-benar matang gitu, kenapa saat awal itu? Saya merasa tadinya itu komunitas belajar itu untuk di PAUD itu kami itu digerakkan yang di khusus sekolah penggerak gitu loh, Bun. Jadi saya tidak terlalu terfokus. Nah, saya pengennya Kombel ini nantinya setelah dimonep itu tidak hanya berupa administrasi saja, tapi memang kegiatan itu benar-benar berlangsung gitu loh. Tidak hanya secara administrasi saja. Kira-kira gitu ya jadi permasalahannya. Jadi salah satu penyebabnya di awal itu karena ketidaktahuan bahwa dokumen-dokumen itu diperlukan gitu ya, Bu. Ternyata sampai sekarang berjalan aja tanpa dokumen gitu, Bu. Iya, betul. Ada penyebab yang lain, Bu? Enggak sih, cuma itu aja sih, kita enggak semua didokumentasikan, itu aja. Jadi sekarang Bu Estu merasa bagaimana harus membuat Kombel itu berjalan gitu ya. Sebenarnya bukan masalah dokumentasinya, mungkin kemanfaatan Kombel itu sendiri mungkin ya Bu, yang diharapkan itu kan bisa gitu ya Bu Estu ya. Betul. Nah terus rencana Bu Estu buat Kombel ini mau yang bagaimana rencananya? Jadi salah satu rencana saya melakukan coaching ini, salah satu juga konsultasi dan mengungkapkan unek-unek saya juga, Bun. Jadi saya tuh punya rencana nih, Kombel di TK saya itu dapat berjalan secara administratif oke, memang benar-benar ada kegiatannya gitu loh. Jadi tidak hanya 1-2 guru yang bergerak, ataupun kita tuh berkolaborasi bareng-bareng biar Kombel kita itu tidak hanya aktif secara administrasi, tapi memang di real itu ada kegiatannya gitu loh. Bagus, benar, harus tetap berkolaborasi ya Bu, karena kan Kombel itu juga tidak bisa Bu Estu sendiri atau siapapun gitu ya. Nah untuk merealisasikan itu rencana-rencana Ibu, kira-kira
apa tanggung jawab gitu Bu? Tanggung jawab yang Ibu, terus Ibu akan mengajak siapa yang bisa Ibu ajak untuk merealisasikan rencana itu? Jadi kebetulan saya di TK itu ketua komunitas. Jadi Oh iya. jadi sebagai ketua komunitas otomatis saya yang memulai untuk bergerak dulu ya. Jadi dari ketua komunitas itu saya bikin program, saya menggerakkan teman-teman walaupun hanya sekedar pembuatan modul ajar, itu bagi saya, menurut saya itu sudah termasuk pergerakan ya. Nah, terus kekuatan yang saya miliki adalah berbekal dari saya yang punya pengalaman ikut guru penggerak ini. Ilmu-ilmu yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak ini saya manfaatkan untuk berbagi dengan teman-teman dalam satu lembaga, namun di bawah naungan komunitas belajar. Nah, itu salah satu kekuatan. Jadi nanti bagaimana tanggung jawab Ibu ya untuk melaksanakan ini, pastinya juga butuhnya kolaborasi ya Bu. Apalagi Bu selaku ketua kan, pasti Ibu diminta bagaimana bisa memimpin kegiatan Kombel ini berjalan dengan baik. Iya, betul. Atau ada lagi Bu yang kira-kira rencana dan tanggung jawab apa yang masih diperlukan? Tanggung jawabnya ya, saya selain berkolaborasi dengan rekan sejawat, saya juga minta tolong dengan ibu pengawas ya. Pengawas kami itu kebetulan di TK itu pengawasnya aktif. Jadi ada kegiatan apa itu direspon dengan cepat, ditanggapi dengan cepat. Nah, salah satu bentuk tanggung jawab saya adalah bagaimana saya bisa berkoordinasi dengan pengawas ini untuk menggerakkan teman-teman gitu loh. Jadi pergerakan itu tidak hanya berasal dari saya, tapi juga didukung dengan pengawas. Seperti itu. Benar, mudah-mudahan langkah yang akan Ibu lakukan ini dapat berdampak baik ya Bu, khususnya untuk Ibu maupun untuk kegiatan Kombel yang ada di sekolah Ibu. Nah, agar kegiatan ini dapat continue nih Bu, bukan cuma hanya di awal aja mungkin nanti kegiatannya, rencananya kegiatan yang continue ini yang ingin Ibu seperti apa? Jadi rencananya ini saya nanti bikin program. Nah, program terjadwal, paling enggak saya menyisipkan ada 1 jam waktu saya untuk belajar bersama guru-guru dalam kegiatan berbagi praktik baik atau kegiatan pembuatan aksi nyata di PMM. Nah, kegiatan-kegiatan itu saya jadwalkan. Jadi ada alur yang jelas gitu loh Bu, kalau dijadwalkan itu. Ada target-target dan ada hal-hal yang perlu dicapai. Nah, dari Iya, bagus. Bagus. Saya sudah melihat bagaimana rencana Bu Estu, bagaimana nanti pertanggungjawaban dan kegiatan ini dilakukan secara kontinu ya Bu. Saya doakan mudah-mudahan kegiatannya bisa berjalan dengan lancar dan dapat memberikan dampak yang baik untuk ibu-ibu di sekolah Bu Estu khususnya. Mungkin nanti bisa lebih besar, mungkin bisa 1 TK Metro Utara gitu kan, ada komunitasnya kan ya Bu. Nah, mungkin harapan saya begitu. Jadi perubahan itu dimulai dari diri sendiri dulu, baru bisa menggerakkan ke teman-teman. Iya, bagus nih kan. Secara tidak langsung Bu Estu sebenarnya sudah tahu ya permasalahannya dan bisa menyampaikan solusinya sendiri ya ternyata ya. Nah, kira-kira sampai sini bagaimana Bu? Masih ada yang mengganjal atau masih ada yang menjadi beban pikiran yang masih mau disampaikan? Sudah sih Bu, cuman saya tuh hanya punya di gambarannya aja. Nah, ketika dalam sesi coaching ini ternyata saya bisa mengungkapkan apa yang ada di gambaran yang ada di pikiran saya, seperti itu. Nah, itu salah satu kan tadi tujuan kita di awal ya Bu, proses ini ya untuk membantu kita bagaimana kita mengalami masalah dan kita sebenarnya solusi itu nanti keluarnya dalam diri kita tanpa disadari. Tadi kan Bu Estu sudah menyampaikan solusi-solusinya. Nah, saya di sini ya hanya bisa memfasilitasi dan pasti mendoakan mudah-mudahan rencana-rencana yang Bu Estu sampaikan dapat berjalan dengan baik dan berdampak. Cukup Bu? Cukup Bu Afifah, terima kasih sudah mendampingi saya, memfasilitasi juga dalam proses coaching ini. Ya, terima kasih juga Bu Estu sudah berkenan membagikan ceritanya kepada saya. Tak perlu ini Bu, sungkan ketika ada permasalahan ataupun bisa disampaikan ke saya. Insya Allah sebisa mungkin saya bisa membantu ya, saya lakukan dengan bantuan. Ya, siap. Terima kasih Bu Afifah. Ya, Bu Estu. Assalamualaikum. Salam. Untuk Indonesia.
Itulah tadi hasil dari kegiatan proses coaching yang telah saya lakukan bersama Ibu Estu Dia Ayu. Semoga apa yang telah saya lakukan dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.